Halo teman-teman, di sini aku mau bagi tips atau cara mekanisme indexing pada database relasional. Dalam dunia basis data relasional, salah satu pertanyaan mendasar adalah kenapa indeks bisa mempercepat query? Nah, pernah nggak sih kalian bikin aplikasi yang pakai database relasional? Misalnya pakai MySQL, PostgreSQL, atau SQL Server. Mungkin kamu bikin aplikasi kasir atau sistem inventory, website e-commerce, atau aplikasi booking atau yang lainnya. Nah, pas datanya masih sedikit, katakanlah 100 daftar transaksi. Aplikasi kalian rasanya ngebut banget. Setiap query pencarian data, misalnya cari produk berdasarkan nama, atau lihat riwayat order user, hasilnya langsung muncul instan. Tapi begitu nambah jadi beberapa ratus transaksi atau 1 juta, 5 juta, tiba-tiba aplikasi lain jadi lemot banget. Query yang sama persis yang tadinya instan, sekarang butuh 5, 10, bahkan 20 detik cuma buat nampilin satu halaman. Nah, solusinya adalah untuk masalah query lemot ini adalah sesuatu yang disebut indexing. Apa itu indexing dan kenapa bisa membantu? Indeks adalah struktur data tambahan yang dibuat untuk kolom atau kombinasi kolom tertentu. Saat indeks dibuat, sistem database membangun peta cepat yang merekam nilai-nilai kolom dan pointer ke baris data yang sebenarnya. Ketika kita menjalankan query yang menggunakan kolom tersebut, misalnya where email sama dengan bla bla bla, sistem tidak perlu membaca seluruh tabel. Ia cukup mencari di indeks struktur yang jauh lebih kecil, lalu melompat ke lokasi data yang sesuai seperti where email yang dicari. Nah, sebelum melangkah ke mekanisme indexing pada database relasional, kita kenalan dulu sama struktur yang akan kita gunakan di dalam database relasional, yaitu struktur yang paling sering digunakan dan paling umum yaitu struktur B-tree. Nah, B-tree adalah struktur, lebih tepatnya B+tree, merupakan struktur yang paling umum digunakan pada hampir semua sistem database relasional seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. B-tree berbentuk pohon pencarian yang seimbang di mana node dapat memiliki banyak cabang, bukan hanya dua seperti binary tree. Struktur ini menyimpan data dalam urutan tertentu dan memastikan semua cabang berada pada kedalaman yang sama, sehingga waktu pencarian relatif konstan meskipun data semakin besar. Dalam implementasi B+tree, data aktual biasanya disimpan di node daun, sedangkan node di atasnya hanya berisi pointer ke arah data berikutnya. Karena sifatnya yang terurut, B-tree sangat efisien untuk pencarian data berdasarkan nilai tertentu maupun pencarian dalam rentang nilai. Seperti pada query where nilai between 80 and 90. Oleh sebab itu, B-tree dianggap paling fleksibel dan stabil untuk berbagai jenis operasi, baik pencarian, pengurutan, maupun filter data. Nah, dari ketiga struktur tersebut, secara keseluruhan, ketiga struktur ini memiliki perannya masing-masing dalam mempercepat proses query di database relasional. B-tree unggul dalam fleksibilitas dan stabilitas untuk data dalam jumlah besar. H-index memberikan performa luar biasa untuk pencarian nilai spesifik, sedangkan bitmap index efektif untuk kolom dengan variasi nilai sedikit pada sistem analitik. Di antara ketiganya, B-tree tetap menjadi pilihan utama karena dapat menangani berbagai jenis query secara efisien, terutama di lingkungan sistem transaksi yang membutuhkan keseimbangan antara kecepatan pencarian dan efisiensi penyimpanan. Nah, di sini kita hanya akan membahas cara kerjanya lebih lanjut, yaitu cara kerja yang sering digunakan yaitu B-tree. Di sini kita ada di website yang dikhususkan untuk mensimulasikan cara kerja B-tree. Oke, kita coba simulasikan. Jadi di sini kita akan coba masukkan data 1 ya. Kita insert.
Nah, ketika kita masukkan data 2 insert, nah ini dia akan di-combine. Nah, di sini di atas ada max degree, berapa jumlah maksimal dibolehkan dalam satu titik atau dalam satu not pohonnya itu. Kalau 3 artinya kalau udah 3 nanti artinya dia akan dipecah dan akan dibuat rantingnya atau istilahnya rantingnya. Ketika kita masukkan 3, nanti kita akan 1, 2, 3 di kanan ini. Dan ketika udah memasukkan max degree-nya atau maksimal, dia akan dipecah. Oke, kita coba. Nah, pas masuk 3 ini dia akan pecah 3 ini. 2-nya ada di tengah-tengah. Jadi satunya di bawah, terus 3-nya juga di bawah sini. Jadi akan balance dan seimbang. Jadi kalau kita udah masukkan 4, kita dulu 2 dulu lebih dari 4, maka nanti dia masuknya kanan. Lebih dari 2. Jadi sebelahnya 3. Kita coba insert. Nah, seperti ini. Kita masukkan 5. Jadi kalau kita masukkan 5, dia nanti 5 masuk 2 dulu. Nah, nanti 2 lebih besar. Jadi 2 itu lebih besar dari 5 ya. Jadi kita insert. Nah, dia masuk ke kanan. Nah, dia akan otomatis balance lagi. Dia akan otomatis memasukkan seperti itu lagi. Kita masukkan 7 misalnya. Nah, itu akan balance lagi. Nah, setelah dia balance, dia akan balance lagi. Dan pokoknya maksimalnya, max degree-nya itu 3. Nah, yang di tengah-tengah itu biasanya data yang tengah-tengah. Atau yang paling puncaknya itu data yang tengah-tengah. Seperti ini. Jadi dengan kita membuat strukturnya dengan B3, yaitu dengan memaksimalkan pencariannya dengan cepat. Jadi kalau kita 7 data, nah kalau ini enggak. Ya, kita coba kita cari data 7. Nah, nanti yang paling atas itu akan, nah jika nanti 7 itu lebih dari 4, makanya dia akan lompat ke 5. Dan kalau 7 lebih dari 6, nah itu dia akan lompat lagi. Jadi lompat-lompat dan 4, 5, 7, dan itu akan 3 kali pengecekan. Nah, kalau data biasa itu full table scan itu berarti akan 7 kali pengecekan ya, untuk melihat di mana data 7-nya. Nah, kalau data B3 itu datanya udah balance. Nah, kita carinya ke tengah. Nah, kita akan seperti nyarinya itu kita akan geser ke tengah lagi dan ketemu datanya yang dicari. Jadi dalam video ini kita pilih find dan kita akan mencari. Nah, 4 itu akan lompat ke 5. Nah, 7 itu lebih dari 5, maka dicari lagi ke 7 langsung ya. Nah, ini otomatis pencarian datanya jadi lebih cepat. Nah, itu kenapa orang menambahkan indeks ke database. Jadi biar lebih cepat ketika proses pencarian datanya. Nah, kita coba membuktikan yaitu mekanisme indexing database-nya. Nah, ini tuh datanya sebelum diindeks ya. Nah, kita ada TB karyawan, isinya tuh ada 500 datanan kalau nggak salah. Terus nanti kita coba mau cari satu karyawan yang berdasarkan email ya. Kita coba selama apa proses query-nya ya. Ini sebelum indexing data ya. Kita coba ketikan seperti di video. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita memasukkan indeks ke database itu, pencarian query-nya itu cukup lama ya. Walaupun lama tuh 1 detik 2 detikan lah. Ya itu cukup lama ya, nggak instan langsung gitu cepat. Nah, itu karena full table tuh scan ya, kita nge-scan jadi nyarinya tuh satu-satu ya, nggak seperti struktur B3 yang lompat terus nyari yang ini itu yang cepat gitu ya. Ini kita udah selesai ya pengetikannya. Nah, kita coba run ya, kita buktikan bahwa query-nya itu jeda beberapa detik gitu loh, nggak instan ya. Nah, kita coba langsung aja kita go.
Nah, loading ya. Loadingnya tuh 2 detik, 3 detik. Nah, itu tuh cukup lama ya guys ya. Sebelum mekanisme indeksnya. Nah, selanjutnya kita coba buat indeksnya dulu ya. Nah, kita ketik seperti di video. Nah, nanti perintahnya ini akan butuh waktu ya. Karena database-nya harus mengurutkan 500 data tadi ya. Nah, udah selesai pengetikannya. Kita coba run ya. Nanti prosesnya itu cukup beberapa detik itu ya. Proses indeksnya. Nah, udah selesai. Nah, kita akan buktikan seberapa cepat setelah kita memasukkan indeks ya. Nah, kita cari email dan atau query-nya itu tetap sama ya. Dan kita coba run dan boom, cukup cepat ya, nggak sekian detik seperti sebelum indeks tadi ya. Inilah kegunaan mekanisme indexing dalam database relasional sebelum indeks tadi. Nah, di sini kita ada kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja kelebihannya itu mempercepat query ya. Nah, untuk kekurangannya itu insert atau update-nya itu jadi lebih lambat. Jadi, kesimpulannya adalah indexing adalah sebuah mekanisme fundamental di database relasional yang bekerja seperti daftar isi pada buku. Dengan menggunakan struktur data canggih seperti B-tree, indeks mengubah data yang lambat dari full table scan menjadi super cepat menjadi indeks scan. Namun itu tidak gratis dan itu trade-off